mereka diajar dengan project based learning. Project Jadi based learning. ada namanya POE, Project of Entrepreneur. Nah, itulah project based learning. Jadi selalu menggunakan project dalam proses pembelajaran. Jadi belajar itu sangat menyenangkan, sangat mengasihkan. Oke, baik. Pemirsa cukup pedas, ini agak pusing-pusing asik gitu. Pusing-pusing. Kalau ngikutin apa ya? Kalau ngikutin dunia entrepreneur ya mungkin bagi orang yang sudah lama berusaha mungkin ya tinggal penyempurnaan lagi, Pak ya. Iya. Nah, jadi yang beberapa konsep yang Pak Yo sampaikan tadi, yang ada 5, mulai dari pengumpulan data, perencanaan, konsep, doing, seperti itu kan. Jadi teringat waktu rangkaian GUW, Pak, tahun 2020 kemarin. Iya. Ya kan, jadi waktu itu zamannya Pak Edi Santana. 2010. 2010? Iya. Nanti aku masih nyimpen nih, Pak. Ini bukunya lama saya cari karena memang mau bikin cetakan kedua katanya. Oh, oke. Silakan Pak ini, Pak. Jadi, Silakan Mas. nah jadi saya ingat waktu itu di PIM ya, Pak ya. Iya, eventnya di Palembang Indah Mall dan di Arya Duta Hotel. Oke, yang kita buat eventnya dulu. Eventnya itu kan di PIM waktu itu yang konsep-konsep seperti yang Pak Yo sampaikan itu dari mulai pengumpulan data, kemudian perencanaan segala macam tadi. Dan itu sampai sekarang itu masih tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan, Mas. Jadi karena memang siapa yang tidak pernah bersentuhan, seorang pemimpin kota atau pemimpin negara pun konsep berpikirnya kan sama kan? Dimulai dari sebuah pengumpulan data. Waktu kita menyelesaikan masalah atau memulai pekerjaan pun dimulai mengumpulkan data, exploring. Lalu kemudian baru membuat perencanaan. Dokter waktu dia akan merawat pasiennya, pertama kali yang dilakukan adalah menganalisa sakitnya apa, exploring. Seorang wali kota atau seorang gubernur ketika ada masalah, biasanya apa? Mencari tahu dulu masalahnya apa, kemudian baru tahu kira-kira solusinya kemana. Jadi selalu dimulai dengan exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Oke, dan pada waktu itu Pak Yo, pada eranya Pak Edi Santana Putra yang waktu itu bermimpi kota Palembang sebagai kota internasional dan entrepreneurship seperti itu kan waktu itu kan. Dan kita lihat seperti ini di buku ini tulisan Pak Yo juga nih ya waktu itu. Ya, salah satunya saya. Jadi ada tim tim GEW yang tim GEW dan salah satunya Global Pak Yo. Entrepreneurship Week, salah satunya saya. Dan di sini mengundang beberapa narasumber yang sangat luar biasa nih, Betul Pak. sekali. Waktu Dalam itu satu meja. Nah, sampai hari ini teman-teman bilang ke saya itu enggak pernah pecah rekor, Pak. Ada entrepreneur kelas dunia yang dimiliki Indonesia. Pak Ciputra, Hairul Tanjung, James Riyadi, duduk satu panel. Lalu Pak Dahlan Iskan gitu ya. Dan juga ada presiden entrepreneur dunianya, Carl Schramm waktu itu. Ya, ini ada memberi endorse di buku ini. Carl Schramm. Jadi duduk satu panel dalam sebuah seminar ya, 1 hari. Ya, waktu itu saya ingat sekali ya, 2 minggu sebelum acara tiketnya habis ludes. Wah, padahal harganya berapa tuh, Pak? Harganya 1 juta tiket. 1 juta diikuti habis oleh 2.000 peserta seminar. Wow. 2.000 peserta seminar dengan harga 1 juta habis dalam waktu 2 hari sebelum pelaksanaan. 2 minggu sebelum pelaksanaan. 2 minggu sebelum pelaksanaan. Sudah tiketnya sudah habis. Karena memang belum pernah ada dan sampai hari ini belum ada yang bisa mengundang sekali itu dalam satu panel. Kalau satu-satu mungkin pernah, tapi dalam satu panel belum. Nah, itu pertama kali digelar pertama kali dan satu-satunya justru digelar di kota kita tercinta, Palembang. Oke, dan yang menginisiasi ini salah satunya adalah Pak Yohanes ini yang waktu itu, dan memang waktu itu Pak Edi Santana sangat mendukung juga ya, Pak ya. Ya, jadi beliau adalah sosok pemimpin yang memang punya visi ya, dan
Memang salah satu visinya adalah menjadikan kota ini menjadi kota entrepreneur. Ya, ini tertarik sekali ada sebuah statement ya. If you can teach a nation to fish, you feed a nation for many. Jika engkau mengajarkan sebuah negara, a nation, ya, sebuah bangsa untuk fish, memancing, you feed a nation for many. Kau kasih makan banyak bangsa, gitu ya, untuk sesuatu hal yang lebih besar, lebih banyak. If you can teach a nation to fish, you feed a nation for many lifetimes. Jadi kita itu kalau jadi entrepreneur, kita tuh punya kesempatan menolong banyak orang. Bahkan Indonesia bisa berkesempatan menolong banyak bangsa yang dalam keadaan krisis. Nah itu harusnya memang dimulai dari generasi yang entrepreneur, ya. Pemimpin yang entrepreneur. Pemimpin yang entrepreneur itu pemimpin yang menghasilkan terobosan-terobosan baru. Berani. Kalau Indonesia punya banyak pemimpin di government, di dunia usaha, di BUMN, di birokrasi, semuanya jadi entrepreneur. Maksudnya mampu membuat terobosan-terobosan baru. Indonesia pasti akan dan tidak mimpi menjadi nomor 1 di dunia seperti yang diidam-idamkan. Dan waktu itu kita kelas balik dulu Pak Yo. Kelas balik. Karena waktu momennya GW ini juga waktu itu saya waktu itu wartawan juga nih Pak, wartawan di Pemkot. Jadi ya cukup tahu betul lah visi misi dari Pak Edi Santana dalam mewujudkan kota entrepreneur. Nah, tahun 2010 itu berkat dari tim GW salah satunya Pak Yo itu berhasil mengundang para entrepreneur kelas dunia datang satu meja di Area Duta waktu itu. Ya. Workshop di Area Duta. Dan waktu itu gaung entrepreneur sangat luar biasa nih Pak. Gaung semangat orang itu kalau mau usaha jangan sekedar usaha. Tapi harus memiliki mindset entrepreneur. Ya, seperti buku ini. Seperti buku ini betul. Mengubah sampah dan rongsokan menjadi emas. Betul. Kalau kita mengartikannya kan mengubah sampah dan rongsokan menjadi emas. Artinya apapun itu dengan tidak ada apa-apa itu pasti bisa kita lakukan dan mendapatkan nilai. Iya. Beberapa tahun terakhir isu ini meredup nih Pak. Isu ini meredup. Padahal jalan untuk mewujudkan kota internasional dan entrepreneur itu sangat besar dan sangat luar sangat besar sangat ini. Dan beberapa tahun terakhir kita seperti lihat isu-isu entrepreneur ini sudah mulai redup. Padahal saya ingat betul waktu itu 7% ya Pak ya, 7% orang berentrepreneur akan mengubah dunia, mengubah negaranya seperti itu ya Pak. Jadi mengubah kota. Jadi kalau jumlah penduduk Palembang sekarang 2,5 juta ya. Iya. Nah, paling tidak harus punya 7% entrepreneur. 7% entrepreneur. Jadi dengan 7% entrepreneur itu Palembang akan maju luar biasa. Dan itu dimulai dari mana? Dari sekolah. Sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa entrepreneur. Ada wali kota yang berjiwa entrepreneur, ada pengusaha-pengusaha, ada pemimpin birokrasi, pemimpin BUMN, BUMD. Mereka mampu membuat terobosan, membawa perubahan bagi kota ini, membawa kemajuan. Nah, seperti yang kutanya dari awal Pak, beberapa tahun terakhir ini mulai redup nih. Isu entrepreneur mulai sudah tidak dikenal orang lagi nih Pak. Nah, mungkin apa sih Pak yang menyebabkan itu? Mungkin bukan mulai meredup ya menurut saya, tapi justru makin banyak orang yang bermimpi jadi entrepreneur. Tapi sayangnya mereka mungkin belum tahu how to-nya karena tidak dilatih gitu ya. Tapi saya bersyukur kami memulainya dengan sekolah ya, dari TK ya. Anak-anak itu punya mindset entrepreneur. Dan memang perlu digaungkan lagi, lebih bergaung gitu ya. Tugu itu kan punya makna kalau yang tahu, sejarahnya, yang mengerti gitu ya. Tapi sayang banyak yang tidak tahu sejarah itu, histori itu. Kalau tahu ya mereka akan mengerti. Tidak banyak di Indonesia punya visi, punya mimpi menjadi entrepreneur city. Palembang itu luar biasa kalau sudah punya tugu entrepreneur, pernah menyelenggarakan event
entrepreneur event internasional itu, Mas. Ya, kalau anak-anak di sekolah kami kasih tahu, ini bukan event nasional tapi event dunia. Orang tua pun tahu gitu di tempat kami. Mereka bangga anaknya ikut event internasional, ya. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi kami setiap tahun, setiap bulan November tetap menggelar itu. Walaupun memang 2 tahun terakhir karena COVID kami menggelarnya, tetap kami gelar secara online. Secara online. Dan itu tetap meriah sekali. Di anak-anak bisa nyanyi, entrepreneur, I want be entrepreneur. Saya ingin jadi entrepreneur. Jadi anak-anak dari kecil itu sudah mimpinya entrepreneur. Kalau ditanya mau entrepreneur, ya, saya punya 3 orang anak, 3-tiganya sekolah di tempat saya sendiri dan mereka alumni sekolah kami. Ya, sekarang mereka sudah ada yang selesai tahun ini. Mimpinya entrepreneur, 3-tiganya dapat beasiswa lagi. 3-tiganya beasiswa. 3-tiganya dapat beasiswa. Dan terakhir ini yang BINUS itu ya, Pak? Iya. Jadi kalau ada yang anaknya dapat beasiswa, biasanya 1-2 orang gitu ya. Ini 3-tiganya. Ini 3-tiganya. ini bukan karena ada apa? Ada itu produk dari sebuah sekolah gitu. Dan itu dialami oleh banyak anak di my school ya. Ya, mereka bahasa Inggrisnya lancar gitu ya. Nggak kalah dengan anak-anak dari kota lain gitu ya. Mereka punya kesempatan. Kalau dulu mereka waktu masih kecil, kalau kami punya kesempatan mengunjungi negara-negara lain, yang ngobrol pesan makanan, pesan taksi, waktu ke hotel atau ketemu driver, yang ngobrol ya anak-anak. Mereka punya kesempatan gitu ya. Diajarin gitu, dikasih kesempatan gitu. Nah, sekarang malah kami bukan cuma ngajarin bahasa Inggris, bahasa coding. Oke, bahasa sejak coding. TK gitu ya. Luar biasa. Sejak TK anak-anak sudah belajar coding gitu. Mantap. Nah, Nanti itu kita bahas bahasa itu, Pak. coding itu bahasa masa depan gitu Oke, ya. nanti kita bahas. Kita bahas. Nah, entrepreneur masa depan harus belajar coding. Oh, seperti itu. Iya, karena itu bahasa masa depan. Kalau enggak mereka ketinggalan. Oke, artinya walaupun isu-isu entrepreneur tadi Pak I bilang ya ini bukan meredup, cuma gaungnya yang mungkin Perlu lebih besar. Perlu lebih besar. Tapi tetap jumlah entrepreneur bertambah nih Pak seiring dengan teknologi berkembang ini ya Pak. Iya, harus ya, tuntutan sekarang. Ya, tuntutan. Sekarang sudah menjadi tuntutan. Sekarang sudah mulai bertambah.